Shalom adik-adik. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Apa kabar semua? Sukacita. Saya percaya pagi hari ini kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, semua lipat tangan, semua duduk yang rapi. Ayo tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami rindu memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Beri kami ketenangan, biar kami boleh fokus untuk memuji menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Katakan, Bapakku datang padamu. Menyembahmu di sini.
ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami mau bersukacita, berglori bagi nama Tuhan. bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kami percaya Tuhan, lewat sukacita kami, lewat sukacita kami, Tuhan Yesus Tuhan Yesus disenangkan. disenangkan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam keadaan berdiri. Adik-adik siap memuji dan berglori bagi Tuhan? Amin. Adik-adik yang siap berglori bagi Tuhan boleh lambaikan tangannya. Baik adik-adik, mari kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan, mengatakan sukacitanya ada padaku. Ikuti gerakan tangkainya ya. Katakan sukacitanya. Sukacitanya ada padaku, Kuasa firman-Nya, kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, menjadi saluran berkat Allah. katakan sukacitanya. Sukacitanya ada padaku, Kuasa firman-Nya, kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, menjadi saluran berkat Allah. dalam perkataan, Dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. sekali lagi dari awal kita katakan sukacita. Sukacitanya ada padaku, Kuasa firman-Nya di dalamku, kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, menjadi saluran berkat Allah. katakan Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. dalam kasih, Dalam kasih kesetiaan, kesucianku. sekali lagi dalam kasih. Dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih bersemangat lagi memuji Tuhan, amin? Amin. Baik, mari lagi kita mengangkat pujian bagi Tuhan kita, mengatakan KASIH, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, amin? KASIH, 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 kasih. Sekali lagi KASIH, KASIH,
Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih lagi kita bersatukan hati, kita persiapkan diri. Semua duduk yang rapi, semua lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan, katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap adik-adik anak sekolah minggu rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berikan ketenangan, kedamaian, sehingga adik-adik kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh dengan hati yang tenang, hati yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Tante sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Yang di Mangsang, shalom. Wah, Sungai Daun mana suaranya? Shalom. Yang di Bidaayu, shalom adik-adik. Wah, sudah lama gak berjumpa dengan adik-adik. Namun pada saat ini Tante rindu semuanya adik-adik sekolah minggu dalam sikap duduk tenang, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, masih ingat nama Tante tidak? Kayaknya ada yang lupa nih. Nama Tante Las Maria. Nah, ayo yang kelas besar yang sudah membaca, coba dibuka Alkitabnya. Kita buka di dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 8. Ayo, Yakobus terletak di mana? Perjanjian baru. Jangan dicari di perjanjian lama. Ayo yang bisa membaca kelas besar. Tante ulang, Yakobus 2 ayat 1 sampai 8. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, nah bahkan yang sudah bisa membaca, dengarkan tantenya membaca ya. Jangan ada yang colek kiri kanan. Nanti nggak dengar dan nggak konsentrasi. Nanti tante itu sampaikan apa ya? Kalau ditanya mamanya nggak tahu. Nah, dengarkan baik-baik ya adik-adik. Yakobus 2 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, silakan tuanku duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana,
atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang yang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah, adik-adik, temanya yang Tante bawakan adalah tidak membedakan teman. Siapa di sini yang punya teman? Coba tunjuk tangan semuanya. Tante mau lihat. Ada nggak ya di sini anak-anak sekolah minggunya nggak punya teman? Wah, kayaknya nggak ada. Semua punya teman. Nah, tidak membedakan teman. Di situ diceritakan tentang seorang yang kaya dan yang miskin. Nah, di sini ayat ini, Yakobus ini ditujukan kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, adik-adik, di sini ada seorang yang kaya, yang berpakaian indah, yang memakai cincin emas, pakaiannya indah, datang juga seorang miskin. Wah, di situ kalau dengan orang kaya sangat dihormati. Kamu duduk di sebelah sini saja, di tempat yang terhormat, sedangkan yang si miskin disuruh duduk di lantai, di tumpuan kakiku katanya. Nah, adik-adik, di sini Tante mau bercerita. Nah, kenapa Tante ambil temanya tidak membedakan teman? Karena di daerah sekitar kita, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kalau kita lihat, bahkan kita ketika adik-adik bermain, nah kan berbeda-beda. Tidak mungkin semuanya kembar. Ada punya teman yang kulitnya hitam? Ya ada. Yang putih, tunjuk tangan, punya teman kulitnya putih. Ada yang lurus. Wah, banyak Tante. Yang keriting ada enggak? Ada. Ada enggak yang miskin? Ya ada lah Tante. Yang kaya? Wih, banyak Tante, temanku sekolah orang kaya, punya mobil, punya HP-nya yang bagus-bagus Tante. Aduh, antar jemput naik mobil Tante. Nah, yang miskin ada enggak? Ada Tante, yang jalan kaki. Yang kadang dia cepat pergi ke sekolah karena nggak ada kendaraan orang tuanya, jadi dia jalan kaki. Nah, adik-adik, kita kan sebagai anak Tuhan nih. Semuanya anak Tuhan nggak? Iyalah Tante. Siapa di sini yang bapak di surga, tunjuk tangan. Ada yang nggak tunjuk tangan? Aduh. Bapaknya iblis ada nggak di sini? Enggak. Nah, adik-adik, karena kita anak-anak Tuhan, kita diajarkan Tuhan agar kita tidak memilih teman. Nah, di sini Tante akan jelaskan. Nah, di sini ada gambar bahwa ada sekelompok anak-anak kecil yang kulitnya hitam. Ya, ini gambar orang yang kurang mampu, orang miskin, makan aja sulit. Nah, yang kedua itu ada seorang laki-laki, anak muda yang kelaparan. Nah, di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti diajarkan untuk saling mengasihi. Misalkan kalau adik-adik punya teman nih kurang mampu, nah kita bukan membeda-bedakan. Kalau kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi.
Misalkan kalau di dalam masyarakat di lingkungan rumah nih, temannya misalkan itu lagi butuh nih, bukan belajar online nih, dia tidak punya pensil tetanggaan. Contohnya si Adi sama si Rina. Adi, kamu punya pena tidak? Pena aku kebetulan habis. Nah, nanti saya beli. Lalu dia kasih pinjam. Jangan kamu bilang, alah kamu gak punya duit beli pena aja, gak bisa. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Anak Tuhan harus saling mengasihi. Contohnya apa? Kalau teman kita tidak punya pena, kita boleh kasih pinjam. Nah, jangan kita ketika kita lihat teman kita susah, kita malah menghina. Nah, adik-adik, ada 2 poin yang Tante akan jelaskan. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh membedakan teman. Yang ayat yang ke-7 dikatakan bahwa karena teman kita itu adalah anak Allah, tadi Tante jelaskan. Nah, yang ke-7, bukankah mereka yang memuja namanya yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah. Nah, kalau kita menghina atau kita tidak mengasihi teman kita, kita sama saja tidak mengasihi Allah. Karena teman kita, orang-orang di sekitar kita itu adalah anak-anak Allah. Nah, yang kedua, mengapa kita tidak boleh membedakan teman, yaitu ayat yang ke-8. Ayo yang kelas besar, ayo bersama-sama membaca. Pas ayat yang ke-8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Iya betul, kita harus mengasihi. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh membedakan teman? Karena firman Tuhan yang berkata, kalau kita harus mengasihi sesamamu. Nah, yang tadi tuh yang Tante bilang, ada yang kulit hitam, kulit putih, yang rambutnya lurus, yang keriting, orang kaya, orang miskin. Nah, kita harus mengasihi, tidak boleh membedakan. Karena di situ dikatakan adalah hukum yang utama yang tertulis. Nah, jikalau adik-adik semuanya melakukannya, dikatakan bahwa kamu berbuat baik. Karena anak-anak Tuhan yang suka berbuat baik itu menandakan bahwa dia adalah orang yang percaya, yang cinta Tuhan. Nah, adik-adik, di sini juga ada gambar di mana ada anak orang kaya sama anak orang miskin, di mana mereka lagi bermain. Di sini menunjukkan ada orang kaya, mainannya modern, di bawahnya ada orang miskin, terbuat mainannya dari sederhana, dari bambu. Nah, di sini adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita bermain, kita tidak boleh membedakan. Nah, ini ada gambarnya juga nih. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Nah, namun Tuhan mengasihi setiap orang. Coba bilang kiri kanannya, kamu dikasihi Tuhan Yesus. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Kamu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka adik-adik, oleh sebab itu Tante kasih 1 tugas. Nah, yang kelas besar yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa menghafal, coba dihafal, kirim videonya sama Tante. Nah, ayatnya sangat mudah. Jadi ketahuan nih yang mendengarkan Tante yang ngomong atau tidak. Di Yakobus 2 ayat 8 dikatakan yang hukum yang utama. Jadi nanti dihafal, kasih tahu sama Tante. Jadi menurut Tante yang mengirim berarti yang mendengarkan Tantenya. Jadi ditunggu ya adik-adik, setelah dihafal nanti di videoin, kirim sama Tante ya. Nah, kesimpulannya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, marilah kita saling mengasihi tanpa membedakan ras suku. Nah, jika kita sudah melakukannya, kita berbuat baik
Dan oleh sebab itu, marilah terus kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Amin adik-adik. Baiklah, oleh sebab itu tutup Alkitabnya, kita berdoa. Yuk tutup Alkitabnya. Matanya ditutup, tangannya dilipat, jangan ngintip-ngintip. Nampak tantinya dari sini, oke? Ikuti tantinya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus ajari saya agar saya mengasihi teman-teman. Tuhan Yesus jadikan saya menjadi berkat, menjadi terang bagi semua orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.